Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita mengenai hidrolisis garam. Ya. Kemarin ada satu yang terlewat ya, mengenai reaksinya, mengenai persamaannya, juga mengenai garam yang terbentuk dari asam lemah plus basa lemah. Terbentuk garam gitu ya, tapi garamnya belum kita ketahui ini garam yang bersifat asam atau bersifat basa gitu ya, plus H2O. Nah, kalau seperti ini tetap reaksinya mula-mula reaksi sisa gitu ya. Dan di sini yang tersisa adalah garamnya. Ini habis ya, habis bereaksi. Nah, garamnya di sini harus kita lihat gitu ya, harus kita lihat pembentuknya ya, asam lemah dan basa lemahnya. Tetapi ya, untuk menentukan pH itu sama saja. H plus gitu ya, H plus sama dengan akar KW per KB dikali KA. KW per KB dikali KA. Nah, persamanya ini. Sama, silahkan nanti tinggal dimasukkan saja. Konsentrasi garamnya ini tidak berpengaruh ya, tidak mempengaruhi. Langsung saja apabila ada pembentukan garam dari asam dan basa lemah, ya, tidak usah pusing-pusing menghitung lagi berapa konsentrasi garam yang terbentuk, tapi langsung saja dilihat dari Ka dan Kp. Itu ya. Tuh. Kemudian satu lagi yang terlewat adalah mengenai derajat hidrolisis. Ya, ada yang disebut sebagai derajat hidrolisis. Berapa banyak dia yang terhidrolisis. Nah, itu kita biasanya notasikan dengan H kecil. H untuk garam basa ya, ini untuk garam bersifat basa, artinya terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. H itu sama dengan KW per KA. Ingat, karena KA-nya yang lemah, KW per KA ini selalu ada, dikali, ya bedanya cuma 1 per gitu ya, 1 per molaritas garam dikali valensi. Nah, apabila ini garamnya bersifat asam, maka H sama dengan ya, KW per KA, KB ya, karena basanya yang lemah, 1 per molaritas garam dikali valensi. Itu ya, itu adalah derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis biasanya dinyatakan dalam satuan nanti persen. H-nya ini memang 0,01 begitu ya. Berarti ini ya sekitar 1%. Oh, 0,1. 0,1%. 0,1%. Seperti itu. Ya, karena persen itu kan per 100. Per 100 itu adalah persen. Itu ya. Oke. Nah, baru kita akan masuk ke contoh ya. Contoh, saya lagi cari contohnya dulu ya. Contoh ya. Oke, ini ketemu nih. Misal ya, misal kita punya
diketahui gitu ya, diketahui. Misal kita punya garam ya, garam dari NH4 2 kali SO4. Ini kan berarti dari H2SO4 dan NH3. Nah, diketahui konsentrasinya 0,1 M. Tanyakan berapa pH-nya. Misal, apa pH-nya? Nah, pertama ya kita harus cari KB-nya dulu. KB-nya berapa? Kenapa KB? Karena ini kan NH3 ya, yang bersifat basa lemah. Maka KB-nya berapa? B kita cari di tabel itu kemarin sudah ada. Itu sekitar 2 kali 10 pangkat min 5. Kak, ini udah ada nih datanya, enak nih, udah ada 0,1 M. Kak, karena garamnya bersifat asam, langsung H plus sama dengan akar KW per KB kali molaritas garam dikali valensi. Masukkan ya angkanya, selesai ini. 10 pangkat min 14, KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 ya dari sini konsentrasinya. Kemudian valensi, nah ini valensi dilihat nih, NH4 2, berarti dia menghasilkan 2 ion. 2 ion basa lemah. K kali 2. Hitung pakai kalkulator. Nanti dapat hasilnya H plus. Jadi dari H plus, pH-nya sama dengan min log H plus. Dapat. Itu ya, gampang ya. Tuh. Kemudian bagaimana apabila kita mencampurkan, saya mencampurkan 2 larutan. Contoh ya, satu lagi saja ya contohnya. 200 ml 200 ml asam asetat CH3COOH 1 molar ya, ditambah dengan biar gampang ini 200, ini 800 ml ini asam lemah berarti basa kuat. Nah, NaOH gitu ya biar gampang. NaOH kalau 800 ini 1 molar 200. Kalau mau hidrolis pembuatan garamnya berarti harus habis bereaksi. Ini 1 molar 200 berarti 2 milimol. Berarti 800 ini berarti 0,25 molar. Tuh. Oke. Pertama kita tentukan dulu Ka-nya. Ka-nya kalau asam asetat 10 pangkat min 5. Kemudian karena 200 dengan 800 volumenya berarti 1000 ml atau 1 liter. Kemudian kita tuliskan persamaan reaksinya ya. CH3COOH plus NaOH itu berarti menghasilkan CH3COONA plus H2. Nah, CH3COONA ini merupakan garam basa ya,
basa. Kenapa? Karena terbentuk dari NaOH yang merupakan basa kuat. Oke, kemudian mula-mula reaksi sisa. Oke, kita hitung mula-mula CH3COH 200 mili 1 molar. Berarti kan 200 milimol. Kan ya? NaOH 800 kali 0,25. Tadi sudah kita hitung ya, 800 kali 0 berarti sama 200 milimol. Nah, ini reaksi habis. Ini terbentuk 200 milimol. 200 milimol. Kan? Nah, kalau sudah dapat ke situ ya enak ya. Ini kita hitung dulu nih konsentrasinya. 200 kan per 1000 mililiter. Mililiter berarti 0,2 molar. Nah, angkanya gampang buat. Kemudian karena ini garam basa berarti persamaannya OH-. OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka ya. Nah, karena dari asam lemak dikali konsentrasi molaritas dari garamnya dikali valensi. Valensinya 1. Masukkan akar 10 pangkat min 14 per Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali 0,2. 0,2 ya. Nah, oke, ini hitung ya pakai kalkulator dapatnya apa ya. Kemudian nanti jangan lupa ini kan baru OH ya, OH-. Kita baru dapat bisa nanti POH. OH- log OH- ya. Kemudian nanti pH-nya ya tinggal 14 min PO. Hitung nanti ya, jadi tugas itu ya, nanti dihitung selesaikan. Tuh, apalagi mengenai inilah satu lagi tadi menyinggung mengenai derajat ya, derajat hidrolisis gitu ya. Contoh soal yang berhubungan ada derajat hidrolisis. CH3COONA ya, diketahui konsentrasinya 0,1 m, kemudian terhidrolisisnya 0,4%. Ditanyakan pH-nya berapa. Ini gampang juga ini. Sudah ada konsentrasinya, sudah ada derajat hidrolisisnya. Oke, kita mau dari derajat hidrolisis ya. Ingat tadi ya, persen itu adalah per 100. Kita tuliskan dulu persamaannya. H sama dengan akar KW per Ka. Ingat ya, karena CH3CONA sekali lagi terbuat dari basa kuat dan asam lemak. Dikali 1 per konsentrasi molaritas garam dikali valensi. 0,4% itu berarti 0,4 per 100 sama dengan KW per Ka 1 per
konsentrasi basa. Ini 0,1 ya. 0,1 dikali 1. Nah, kalau seperti ini, KW dan KA kan nanti ada lagi ya di persamaan OH- kan, akar KW per KA juga gitu ya. Nah, ini berarti nggak usah dihitung. Ini nanti kita cari aja nih KW per KA. Ya, ini dari sini dulu ya. Berarti ini kan 4 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan KW per KA 1 per 0,1 10 gitu ya. Ini ngilangin akarnya berarti ini dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat KW per KA 16 kali 10 pangkat min 6 KW per KA 10. Berarti kalau pindah ruas 10-nya berarti KW per KA sama dengan 16 kali 10 pangkat min 7 kan, per. Nah, itu. Ya, ini sini tinggal masukkan ke sini dikali M dikali valensi. Dapat POH. Nanti POH sama dengan min log OH ya, nanti PH sama dengan 14 min PO. Selesai. Nah, nanti silakan diselesaikan ya perhitungan-perhitungannya sampai selesai. Setelah itu nanti jangan lupa mengumpulkan tugasnya. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja. Nanti apabila ada pertanyaan, ada lagi yang terlewat, nanti saya buatkan lagi video penjelasan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.